Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat ISSP, kelima TOIS, keenam LAK, dan ketujuh PALM. Langsung saja ke saham pertama. Ada SMGR yang hari ini melanjutkan penurunan, melemah 0,64% ke harga 7.700. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang SMGR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR sudah di area support kritikalnya ya 7.700. Kalau itu jebol potensi arah 7.000. Kalau dilihat ini volume makin besar ya. Ya kalau mau aman besok kata lusa minimal tetap bertahan di atas 7.700 dan bagusnya lagi naik ke 8.200. Jadi sangat perlu hati-hati bagi yang masih bisa dikatakan nyangkut ya udah hot aja karena kan SMGR ini leader juga di sektornya dan ya fundamentalnya juga bagus. Yang penting sabar, tinggal nunggu nantinya sektor konstruksi properti lanjut naik ya ada dampak ke SMGR. Jadi seperti itu SMGR saya juga punya ya masih di harga di 8.000-an dan 20%. Ya udah saya biarin aja, simpan aja hitam ya. Dan ya saya juga berharap ya karena tahu fundamentalnya bagus memang laba turun ya itu yang kadang menjadi persoalan para trader. Jadi seperti itu ya untuk SMGR. Lihat minggu ini ya kalau bisa jangan sampai jebol 7.700. Kalau dia jebol udah peluangnya itu 7.000 dan juga sangat dalam nih turunnya ya, bahkan dari 10.000 sampai 7.700. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham kedua. Ada INTP yang hari ini ditutup menguat 1,04% ke harga 12.050. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya INTP diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal INTP ini mampu bertahan karena memang sentimen untuk emitennya mau buyback sahamnya, makanya bertahan ya. Dan di ini lagi konsolidasi. Kalau saya lihat ini konsolidasi untuk naik lebih tinggi ya. Yang penting jangan turun dari 11.600. Bagusnya lagi kalau 1-2 hari ke depan dia bisa break atau tutup di atas 12.500. Jadi seperti itu. Untuk INTP juga bisa dikatakan masih uptrend karena masih di dalam uptrend channelnya, ditinggal nunggu ya break 12.500 sampai 12.800 akan lanjut uptrend. Jadi sangat berbeda dengan teknikal SMGR. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham ketiga ada SMBR yang hari ini ditutup melemah juga 0,72% ke harga 685. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya SMBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR gagal bertahan di atas 700 dan dia jebol, tapi ya ini dia mantul dari 680. Memang ada support minornya di 680. Kalau mau bagus SMBR minggu ini ya 2 hari ke depan harus naik lagi ke 700. Kalau dia terus turun ya toleransinya 660. Jebol itu berarti ini pola dead cat bond. Dia cuma rebound sebentar untuk melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu untuk SMGR masih di dalam downtrend channelnya. Belum mampu breakout ya. Ya kuncinya 740 EMA 200-nya ini garis merah kalau sudah bergerak di atas itu kembali uptrend. Jadi seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham keempat ada ISSP yang hari ini ditutup menguat 2,79% ke harga 442. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ISSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISSP didistribusi tapi candlenya bagus. Dia membentuk candle bullish angle pink dan dia mantul dari EMA 20-nya. Berarti ini dia mau mempertahankan. Kalau saya lihat peluangnya rebound. Targetnya 460 ya. Karena dia baru aja break resisten 440.
Kalau mau coba beli ya tinggal cut loss kalau ISSP turun dari 420. Jadi cut lossnya sekitar 5-6% aja. Target profitnya 460, 480 dan 500 ya, perubahan fraksi harga. Dan juga ISSP ini potensi melanjutkan uptrendnya ya. Nih, ini ada pola pattern flag atau bendera nih ya. Nah, setelah dia naik cukup tinggi dan target kenaikannya itu harusnya sesuai tiangnya ini. Atau ini swing low-nya bisa di sini juga ya. Bisa di sini. Ini swing low-nya dan ini target kenaikannya bahkan bisa 600. Jadi seperti itu, menarik karena ini terlihat volume 3 hari meningkat. Jadi akan lanjut uptrend. Kalau dilihat hari-hari sebelumnya ya ada peluang dia bisa all time high lagi sampai akhir tahun. Jadi seperti itu, targetnya ya bisa ditarik dengan Fibonacci seperti ini. Ya targetnya 500 sampai 510 kayak ini. Ya tapi saya targetkan 500 saja, perubahan fraksi harga itu bisa ya. Dan 580. Jadi sesuai dengan target tiangnya tadi ya untuk ISSP. Jadi menarik untuk ISSP, kalaupun untuk swing trade ini juga nggak mas, karena kalau dilihat bid offernya juga lumayan tebal ya, di atas 1000. Jadi masih bagus. Walaupun didistribusi tapi sahamnya naik. Kalau saya lihat peluangnya uptrend untuk ISSP. Jadi kalaupun yang nekat beli ya buat trading plan-nya seperti ini aja. Cut loss kalau dia turun dari 420 bisa di 416 atau 414 sekitar 6%-an. Target profit tarik langsung 480, 460 aja hampir sama kan? Apalagi 480 dan 500. Kalau saya lihat 500 bisa karena itu area konsolidasi untuk ISP nih. Jadi seperti ini. Nah, ya. Kalau dia besok lewat ini, apalagi tutup di harga tertinggi hari ini, bisa tutup di atas 450, udah minggu depan dia bergerak di area ini. Bisa breakout 500 atau dia malah konsolidasi ya. Jadi menarik nih, ISP risk rewardnya juga bagus. Jadi seperti itu. Untuk ISP, langsung saja ke saham kelima. Ada Toys yang hari ini ditutup menguat 24,32% ke harga 230. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toys hari ini diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toys akhirnya breakout 200 dan juga dia breakout 220, itu menarik. Dan kemungkinan besar besok Toys itu akan uji 250. Kalau bisa break 250, potensinya kan untuk Toys besok 250 sampai 280 potensi upside. Ya mungkin bisa sampai 20% lagi, tapi perlu hati-hati ya. Dia naik dan sering membuat jarum. Jangan sampai belinya di area pucuk, karena kalau dia membuat jarum ya akan dibawa ke lebih dalam, apalagi yang gak rela cut loss. Dan juga pergerakan Toys ini agak volatil, jadi hati-hati lah kalau mau beli ya beli dekat support atau nunggu dia breakout, beli kalau dia balik arah cut loss. Jadi seperti itu. Dan Toys juga sudah breakout dari EMA 200-nya dan ini ada indikasi pola cup and handle. Bisa seperti ini, target kenaikan 500. Jadi seperti itu ya. Menarik untuk Toys, tapi Toys ini ya bandarnya lokal juga ya. Perlu hati-hati. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Tetap besok itu peluangnya 250 itu minimal bisa diuji sampai 28. Ya semoga aja 280. Kalau 250 itu potensi besar ke situ besok Toys. Jadi kalau yang tadi beli ya bisa aja coba auto TP di 240 sampai 250. Naik lebih tinggi ya atur juga lah strateginya ya. Ada peluang naik lebih tinggi, ada. Jadi seperti itu untuk Toys. Langsung saja ke saham ke-6 ada LAK yang hari ini ditutup menguat 2% ke harga 408. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LAK hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LAK juga bagus. 2 hari dia membuat candle inside bar dan selalu bertahan di atas 400. Jadi besok juga peluang LAK itu naik. Targetnya 430 sampai 440. Dan bagusnya lagi kalau bisa besok breakout 440 dan dia melanjutkan uptrendnya. Jadi seperti itu, dan ini sudah terkonfirmasi sepertinya swing low-nya, atau bisa juga dia konsolidasi di area ini.
Kalau saya nekat aja beli di 400, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 400 ya. Targetnya besok itu 430 sampai 440 untuk luck. Jadi seperti itu untuk luck. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PAM yang hari ini ditutup menguat 21,16% ke harga 830. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PAM hari ini malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PAM juga tadi masuk rekomendasi, saya suruh beli, dan target profit pertama itu 770 dan target profit keduanya itu sekitar 900 sampai 950. Dan hari ini juga dia naik dengan volume yang besar, jadi untuk besok itu peluangnya ke 850, akan uji lagi resistennya hari ini dan bisa ke 880. Tapi ini high risk ya, karena sudah terlalu tinggi. Kalau nekat beli ya, yang penting PAM ini nggak jebol 800. Selama di atas 800 dengan kondisi seperti ini, PAM masih aman. Kalau dia jebol 800 ya berpeluang dia bisa ke 760 sampai 720 lagi. Jadi seperti itu untuk PAM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.